Hai Sobat Berkawan, ketemu lagi nih di episode Tech Talk Berka Podcast kali ini yang udah pastinya kita akan membahas mengenai teknologi terkini dalam dunia IT. Nah sebelumnya kenalan dulu ya seperti biasa. Nah hari ini bersama saya dengan Arinta dan hari ini aku ditemenin nih sama tamu spesial ya. Ini ada Anindya Putri Kadita, bener gak aku sebutnya? Andia Putri Kadita. Oh Andia, ya. Kan biasanya kan Anindya nih, Andia Putri Kadita atau yang akrab dipanggil? Andia atau dia ya boleh. lebih singkatnya gitu ya. Oke, thank you loh Dia sebelumnya sudah menyempatkan waktunya ya, untuk datang nemenin aku hari ini. Kamu sekolah atau kerja? Sekolah. Wow. Cuman aku kan SMK jadi magang juga. Oh oke. Jadi waktunya fleksibel ya, nggak harus di depan laptop online terus gitu enggak ya. Soalnya biasanya kan kalau anak sekolah zaman sekarang kan yang kayak aduh aku harus online, aku harus rapat atau apa gitu kan. Kadang-kadang kalau itu adik aku sih. Kamu kelas berapa BTW? 11. Kelas 11. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMK. SMK ya. Oke. Seumuran berarti sama adik aku. Kalau dia suka so sibuk. Bedanya kan kalau anak SMK atau SMK zaman sekarang, kamu sibuknya ngapain gitu kan? Sekolah udah kayak melebihi orang kerja. Tapi kalau dia ini teman-teman beneran kerja. Kita kulik ya kerjanya kerja apa gitu. Nah Sobat Berkawan, untuk episode kali ini nih kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sih nggak berbau IT banget, tapi tetaplah ada hubungannya ya sama IT gitu. Karena topik kali ini tanpa kita sadari tuh sudah banyak banget bersinggungan di kehidupan kita, yaitu dubbing. Nah mungkin udah pada ring the bells ya, kayak dubbing, apa tuh dubbing gitu ya. Nah kebetulan banget nih hari ini aku ditemenin sama dia yang memiliki talenta atau profesi sebagai seorang dubber gitu. Nah kita akan kulik nih dia ini mulainya dari mana, terus kenapa bisa pilih profesi dubber itu, seperti itu ya. Karena pastinya kan Sobat Berkawan ada juga ya yang sering menonton kartun dalam versi bahasa Indonesia gitu kan. Jadi udah familiar nih sama suara karakter di dalamnya. Kayak contohnya deh Doraemon ya kan ya, dia kadang-kadang kayak siapa yang ngomong ini pasti pengen tahu sih sebetulnya nih pengisi suaranya siapa gitu. Tapi kan nggak semua orang pengen tahu sih sebetulnya. Tapi tetap sih itu adalah sesuatu profesi yang menurut aku kayak wah kok dia bisa berubah-berubah suaranya gitu ya. Nah berhubung setiap karakter tersebut punya suara yang khas ya, Sobat Berkawan, hal ini membuat suara tersebut menjadi mudah dikenali karena bisa menghidupkan karakter itu sendiri. Nah sama nih kayak dia. Nanti dia ini ternyata punya karakter sendiri nih nanti cocoknya seperti apa dubbingnya gitu ya. Nah penting juga nih untuk dia untuk membuat suaranya itu memiliki karakter yang lebih hidup ya. Suara hidup gimana gitu. Coba ntar kita lihat gitu ya. Karena sangat penting nih buat seorang dubber untuk bisa membuat suaranya ini sama selama mengerjakan sebuah proyek gitu kan. Gak mungkin dong hari ini suaranya dia bagus, besoknya serak. Aduh itu deg-degan ya berarti ya kalau kayak gitu ya biasanya ya. Pernah tuh aku gitu. Oh pernah? Tapi aku butuh waktu dulu jadi kayak gitu, minum air banyak sampai suaranya bisa naik lagi. Oh, tapi berhasil bisa balik lagi. Oh, gile, keren banget. itu di situ ya berarti pertama ya kayak perjuangannya gitu ya. Mungkin sebelum sampai ke situ nih dia, boleh enggak sih kamu ceritain dong sedikit history ya atau sejarahnya deh gitu. Kenapa dari awal dia nih memilih untuk menjadi seorang dubber gitu dan kenapa kamu pengen menekuninya gitu. Sebenarnya kalau awalnya aku nggak kepikiran sama sekali buat jadi dubber. Terus kan mamaku ngajakin gitu, ada kelas voice acting namanya Sanggar Prativi. Nah di situ kayak platform yang ngejebolin dulu ada audio drama, tahu nggak? Kayak Tutur Tinular, mungkin ke orang zaman dulu tahu. Itu Tinular itu lumayan ring a bell sih, tapi kayak mukanya kayak apa aku nggak hafal. Iya, kalau aku nggak tahu, cuman si Sanggar Prativi itu yang ngeluarin si dubber itu, Sulis Suara. Audio drama gitu. Terus dari situ kan kelasnya udah selesai, lulus, istilahnya lulus lah ya. Terus mamaku sama teman-teman yang lain juga nyari studio buat latihan gitu, buat bikin sampel suara juga. Nah dari situ panggil mentor juga. Jadi kita bikin sampel suara terus kayak dimentorin. Oh ini kurang gini gitu. Terus dari situ dapatlah rekomendasi buat casting suara. Terus aku jadi enak juga ya, tertarik juga gitu, seru juga gitu. Terus dari situ ya udah deh. Udah mulai tercebur gitu ya. Iya. Itu waktu umur berapa dia? Kelas 8 akhir. 8 itu umur 14. Enggak ya?
13 tahun ya? 13-an. Wow, 13 tahun udah bisa mengulik ternyata nih gue punya talenta ini gitu ya. Kayak gue 13 tahun lagi ngapain ya? Kayaknya lagi asik gaul aja, belajar gaul gitu ya. Tapi ini dia udah bisa cari tahu ya talentanya tuh di mana gitu ya. Awalnya sih juga males-malesan. Males-malesan didorong gitu ya. Belum terlalu tertarik gitu kan, kayak ngapain sih nih gini. Gitu. Pernah gak sih ada perasaan kayak aduh gue tuh gak pede ngomong kayak gini, kayak gak pede gitu, karena kan pasti dilihatin semua orang dong ya kan gitu. Pernah gak ada rasa-rasa gak pede gitu? Waktu itu aku pertama kali dubbing banget, pertama kali masuk studio beneran, terus kayak akunya salah-salah mulu. Aku ada masalah sama artikulasi ya. Ini aja kalau ngomong kalian pasti kedengeran gitu. Kadang-kadang aku nggak jelas ngomongnya. Nah itu sempet kayak takut gitu. Soalnya kan ada pengarah dialognya juga. Terus kayak kok kamu nggak bisa sih? Terus itu kayak wah sering melatih mental gitu. Takut ya kok gue gak bisa gitu ya, padahal sebenarnya pasti latihan terus ya di rumah ya. Oke. Nah di usia kamu yang masih muda ini nih, dia pasti kan sebagai seorang dubber ini kamu harus ya memiliki kemampuan untuk membaca naskah dengan tepat, kayak tadi misalnya artikulasi gitu kan, terus termasuk menggunakan intonasi juga yang sesuai gitu kan. Nah untuk kemampuan ini tadi kan kamu sempat sebut mentor nih, mungkin boleh diceritain gak sih mentornya ini biasanya gimana cara untuk melatihnya gitu? Apakah kamu punya coach khusus nih, misalnya kamu belajar dengan coach ini mungkin selama 5 bulan atau setengah tahun atau gimana gitu? Apakah dia juga pernah ikut kelas-kelas khusus selain yang tadi kelas Prativi itu tadi ya? Kalau cara melatihnya itu kita kan pernah datang ke beberapa studio juga gitu, jadi diarahin, dimentorin. Terus dari situ dikasih tahu dah tuh intonasinya kurang enak atau kurang natural, kurang marah, kurang apa gitu kan. Nah itu kalau misalkan cara ngelatih itu buat dapetin intonasi yang pasnya gitu, itu kita biasanya orang-orang dubber sana profesional yang udah senior gitu nyebutnya itu pinjem emosi. Pinjem emosi. Oke. Jadi kayak misalkan kita lagi di dalam studio nih, terus kita bingung, aduh ngomongnya ini gimana ya, kok nggak natural gitu. Terus kita inget-inget aja nih, oh orang-orang biasanya ngomongnya kayak gimana ya kalau misalkan lagi marah. Atau apa, misalkan ada kata apa yang kamu lakukan gitu, terus dia kayak lagi mergokin murid lagi nyontek gitu misalkan, terus nggak mungkin kan ngomongnya kamu ngapain, kan nggak mungkin kan gitu. Iya benar-benar. Nah terus kita inget-inget aja, gimana ya biar dapat oh ada kata lain kalau orang-orang ngapain gitu, ngapain lu gitu misalkan. Nah kita ambil intonasi dari kata ngapain lu itu, tapi kata-katanya diganti sama apa yang kamu lakukan. Jadi kayak ngapain kamu gitu, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kayak pinjem emosinya gitu. Ini atau nggak kalau sedih, apa yang kamu lakukan gitu. Oke, I see. Pinjem emosinya seperti itu ya berarti ya. Berarti melatih intonasi sama artikulasinya itu beda sama melatih nyanyi ya. Kalau nyanyi kan kayak gitu kan, gitu kan, ha gitu kan. Tapi kalau ini lebih ke mungkin biar ayu gitu artikulasi ya. juga biar jelas. Ini aku baru pertama kali nih teman-teman sobat berkawan ya denger yang namanya pinjem emosi ya. Biasanya kan pinjem muka atau pinjem suara gitu kan, ini pinjem emosi. Oke. Berarti kalau tadi punya coach khusus untuk melatih kemampuan jadi dubber ini? Iya, kalau yang itu yang waktu datang ikut pelatihan gitu. Nah, itu dimentorin langsung sama pengarah dialognya atau enggak dubber-dubber yang udah senior gitu. Oh, gitu. Jadi kalau yang kayak misalnya kalau berenang nih kan ada pelatihnya nih satu orang nih, tapi kalau dubber enggak kayak gitu ya. Enggak. Lebih ke banyak coach ya supaya juga lebih banyak masukan kali ya. Kita ikut banyak pelatihan juga biar dapat banyak versi gitu dari orang-orang, kan cara belajar orang kan beda-beda gitu. Oh iya sih, benar sih. Berarti kamu ikut dalam ini ya kayak bukan kumpulan ya, lebih ke bukan fans club juga sih. Organisasi. Ada ya organisasi khusus dubber gitu ya. Ada. Oke, nice. Berarti ini yang para senior dubbernya juga nggak boleh sombong ya sama adik-adik yang masih baru mau masuk ke dunia dubber ya. Jadi kayak diajarin, dikasih tahu langkah-langkahnya gitu ya. Nice. Berarti kita bisa simpulkan sedikit ya nih ya sobat berkawan, kalau profesi sebagai seorang dubber ini adalah pekerjaan yang punya tingkat kerumitan yang cukup tinggi gitu ya, dan membutuhkan keahlian sekaligus kayak tadi kan melatih emosi, suara, intonasi, terus volumenya juga ya nggak sih, kayak kan kadang-kadang kalau kita nggak pede kayak jauh dari mic atau ngomongnya udah deket kayak gini tapi kita
powernya kurang. Oh iya benar-benar. Nah itu tuh rumit ya, sebenarnya nggak semua orang juga bisa jadi seorang daber berarti ya gitu. Nah kalau boleh tahu nih dia nih, project yang pertama kali banget dia kerjain itu apa sih dan gimana caranya kamu mendapatkan job tersebut? Kalau yang project pertama kali itu ada audio drama yang aku ikut kelas latihan itu yang dari Sanggar Prativi. Nah itu kalau itu kita kan rekaman dulu naskahnya. Terus baru nanti di akhir kita tampilin sambil acting. Jadi audionya udah direkam, udah diedit, kasih back sound. Nah terus nanti kita tampil di panggung. Kalau itu project pertamanya. Cuman kalau untuk yang dubbingnya itu aku direkomendasiin sama ada salah satu dubber sama voice over talent profesional. Udah lama banget. Suaranya ada di mana-mana itu Kak Tisa gitu. Tisa Julianti kalau misalnya tahu gitu. Nah itu direkomendasiin di salah satu studio. Untuk nyari suara remaja nih. Nah terus dari situ udah deh aku coba, ternyata dapet ya. Nice. Berarti pas dapet jobnya itu pertama kali kayak wah aku dapet gitu ya, kayak seneng banget berarti ya. Deg-degan juga sih karena kan aku baru pertama kali, terus ya itu masalah aku di awal kan artikulasi gitu. Terus aku kalau ngomong kadang-kadang suka kecepetan kan. Sama sih aku juga. Itu kayaknya nggak tahu tuh penyakit apa, tapi kayaknya pengennya nggak kerasa gitu kan, dua-dua cepet gitu ya. Nah ini sih melatih tadi ya pelan-pelan gitu ya, ada emosinya juga. Berarti kalau tadi kamu bilang ada suara direkam dulu terus baru muka, berarti mirip-mirip teater ya? Atau kurang lebih? Ya pentas gitu, apa sih namanya, teater, ya bener teater sih. Ya theatrical cuman gitu kan lah ya. kalau teater kan lebih dia langsung kan. Iya betul. Langsung di panggung live ngomong gitu. Teriak-teriak gitu. Kalau ini enggak, kalau itu direkam dulu, dikasih back sound, terus baru kita tampilin sambil acting gitu. Itu susah sih, itu jauh lebih susah ya Sobat Berkawan ya, karena kan ibaratnya kita nggak bisa inget gitu loh apa yang udah kita rekam sama apa yang kita mau omongin saat itu gitu kan, kayak spontanitas aja gitu. Wah keren banget. Nah itu kan saat itu kan dia masih sekolah ya, itu gimana caranya dia bagi waktu? Biasanya kalau misalkan mau ada casting atau mau tag gitu, aku nyesuaiin jadwal sesuai pulang sekolahnya jam berapa, nanti di sorenya atau enggak di malamnya, atau enggak cari-cari yang hari libur gitu. Hari libur. Ini produktif banget ini dia ya. Masa usianya start from 13 tahun ya. Udah produktif gitu di saat teman-teman yang lain mungkin aku deh 13 tahun kayaknya aku pulang sekolah bobo siang. Nonton Upin Ipin. Iya bener ya kan, atau kayak nongkrong sama teman gitu kan. Tapi ini dia udah mulai cari uang ya, cari cuan ya dari usia dini gitu ya. Nah, dia kan kamu udah menjalani ya pekerjaan sebagai seorang freelance dubber ini mungkin sejak SMP tadi ya. Nah kira-kira ada gak sih keinginan dia untuk bergabung dengan agensi gitu? Misalnya agensi tetap deh, ada gak sih kalau dalam dunia dubber? Kalau di dubbing sih gak ada agensi. Jadi kayak lebih ke individual gitu. Terus kalau misalkan mau dapat project banyak, sering-sering mampir gitu, sama harus kenal sama yang udah seniornya. Jadi kayak biar direkomendasiin gitu. Jadi emang mulut ke mulut. Kalau agensi biasanya mungkin itu buat kayak acting gitu kali ya, lebih ke acting artis bener gitu. Yang kayak perlu casting gitu ya. Kalau untuk voice over atau nggak dubbing itu lebih dari ke mulut ke mulut. Berarti harus banyakin link ya dia ya, benar-benar harus banyakin temen nih Sobat Berkawan nih. Emang berteman itu penting sih ya. Tapi teman-teman juga harus dipilih ya, mana yang berkualitas. Sama harus ya jaga attitude juga sama yang lebih senior gitu, menghargai. Bener pasti lah, yang namanya apalagi kalau udah senior pasti kan kayak aduh kamu tuh nggak tahu apa-apa ibaratnya gitu kan. Tapi ya kita sih bergaul aja lah ya, sosialisasi ya biar sama-sama bisa saling berteman gitu ya. Oke, dia boleh dong share ya selama ini udah mengerjakan project dubbing apa aja sih? Misalnya apakah pernah film atau series juga kah gitu, kira-kira boleh sekalian di-share juga nih kesulitan yang dia temui saat mengerjakan project itu. Kalau sekarang sih lagi banyak drakor ya. Drakor pasti pernah nonton kan tuh. Aku juga. Lagi pandemi kayak gini Sobat Berkawan pasti nonton drakor ya kan? Iya. Nah itu ada satu platform View kalau mau nonton. Oke, nih salah satu ini ya platform online streaming ya, yang legal ya Sobat Berkawan. Iya tadi apa View ya? Iya, itu aku main di 18 Again judulnya. 18 Again. Sama Hotel Del Luna, tau nggak? Tahu dong, aku banyak listnya drakor. Nah itu tapi aku ya maininnya yang yang peran-peran remaja. Tapi pernah dicoba satu buat aku jadi yang
Kalau misalnya telepon nomor yang ada 7. Nah itu aku pernah dicoba suara itu juga. Operator. Gitu. Iya. Pernah ya jadi operator ya. Oke. Dalam pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Nah ini bahasa Indonesia aja ya dia ya. Pernah nggak pengen kayak coba dia pengen dubber Inggris gitu? Ada keinginan nggak? Mungkin kalau untuk dubbingin Inggris agak susah ya. Karena Indonesia aja masih belibet gitu. Cuman mungkin kalau Inggris bisa yang untuk voice over gitu, iklan-iklan itu Inggris bisa mungkin gitu. Bisa ya. Oke, dari misalnya nih merekam suara kamu sendiri gitu ya. Kamu berarti bisa dong yang edit sendiri gitu atau mungkin kayak masukin background sendiri gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Kalau aku pernah bikin project sebenarnya itu buat tugas ujian praktek aku sekolah aku. Nah itu aku bikin ambil footage random, terus aku kasih voice over aku sendiri gitu. Terus aku edit deh. Gitu. Ini sudah belajar mengiklankan diri sejak dini gitu ya. Coba dia boleh nggak kasih misalnya contoh kalimat deh, kayak misalnya iklan salah satu project yang pernah kamu kerjain gitu. Tadi kan kalau film series pernah ya, iklan juga berarti pernah ya dia ya. Pernah. Oke, coba biar sobat biar kawan bisa denger nih. Tapi kalau iklannya cuman buat IG story gitu sih. Gak apa-apa, it's okay. Kan suaranya nih biar kita bisa kayak mikir gitu ya, ini iklan mana gitu kan. Pasti kan familiar, coba. Kayak ucapan-ucapan aja gitu ya. Yes, boleh. Ini ada satu contoh yang buat hari ayah waktu itu. Oke. Nah itu coba kita. Ya coba ya sobat berkawan. Ayah, kehadiranmu begitu berarti. Selalu berusaha menghadirkan ketenangan dan kenyamanan, agar aku, ibu, dan kita selalu tersenyum. Selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah Indonesia. Ya. Itu agak serak sih ya suara aku. Serak tapi aku kayak lagi dengerin iklan Spotify ini. Beneran deh, kayak lagi dengerin lagu terus tiba-tiba ayah siapa ini? Pas banget ya, emang warna suaranya nih warna suara dubber sih aku bisa bilang, dan memang nggak semua orang bisa jadi dubber ya. Aduh ya ampun. Berarti kalau untuk kayak misalnya di studio nih, kalau kayak gini deh gitu, misalnya dia boleh gambarin nggak sih tadi dia pernah bilang kan ada teksnya, terus ada layarnya juga, itu kira-kira gambarannya tuh gimana nih pas lagi ngomong? Iya nih, ini kan udah make headphone, terus ada mic-nya di depan. Nanti kita ngelihat ke layar sebelah situ ada teksnya, terus sebelah sini videonya gitu. Terus kita di play tuh sama operatornya, terus kayak kita ngeliatin terus baca, hey kamu mau kemana gitu. Di headphone ini ada suara aslinya sama ada teks itu di situ. Wow, multitasking. Iya ya, harus fokus. Tapi ada juga kadang-kadang masih ada studio yang masih pakai kertas. Jadi yang di TV-nya itu cuman videonya doang, kertasnya kita pegang kayak gini. Nah itu ada hal yang harus diperhatikan juga, karena kalau pakai kertas suka bunyi kan sek. Iya, bener, nah itu nggak boleh masuk, jadi kita megang kertasnya juga harus diem jauh ya. Itu masukin noise soalnya kan. Iya, masuk noise ya. Itu susah sih. Kalau aku sih lebih prefer di layar aja biar nggak usah ada suara-suara lagi nawar. Tapi nanti kadang-kadang juga kekecilan lah, nah itu minta operatornya aja digedein. Oke, nice. Gila ya, nih sobat berkawan, dari obrolan kita hari ini nih bisa banget disimpulkan ya kalau kita jadi lebih tahu ya kalau misalnya seluk-beluk profesi sebagai seorang dubber itu sebenarnya merupakan suatu profesi yang menarik, tapi nggak semua orang bisa ngerjain gitu, dan nggak bisa semua orang melakukannya gitu. Nah karena setiap sobat berkawan kan pasti akan membutuhkan keahlian dan ketekunan ya, kayak yang dia lakukan nih banyak prosesnya juga dari umur 13 tahun sampai sekarang usia 16, udah 3 tahun ya menekuni si dubber ini, pekerjaan sebagai dubber gitu ya. Kayak tadi harus menjiwai, harus melatih emosi juga, dari raut wajah juga meskipun gak terpampang nyata ya, tapi suaranya harus kedengeran nih suaranya. Jadi biar orang-orang yang menebak tuh kayak tahu nih orang lagi marah nih, atau nih orang lagi nangis nih. Ekspresi gitu ya. juga membantu gitu, ya, karena kan ngeluarin emosi bener, gitu. Karena gak mungkin kayak kamu ngapain, tapi bukannya kayak kamu ngapain, kayak beda kan suaranya. Iya. Aku mau coba entah kapan-kapan biar lebih senyum juga, misalkan kayak ngomong ayah gitu kan. Ada misalkan aku lagi break nih, aku kayak ya dia muka aku kayak gini, terus pas mau tag ya langsung ayah gitu, langsung senyum gitu, biar mood bahagianya juga
keluar ya, tersampaikan bener. Kalau aku juga pernah sih, aku sih belum pernah ikut yang kayak seintens kamu ya. Kalau aku lebih kayak kelas penyiar aja sih, dan itu memang ada yang namanya smiling voice gitu. Jadi supaya orang tuh tahu, oh nih orang nih lagi tersenyum nih gitu kan. Orang kan kita ketahuan banget ya, kayak misalnya lagi telepon aja kayak, halo lo di mana sih? Tuh marah berarti gitu kan. Jadi kayak apalagi kalau seorang daber ya, itu benar-benar harus belajar supaya bisa membedakan macam-macam emosi. Ya karena kan muka kita nggak kelihatan, cuma suara doang, dan gimana caranya suara kita tuh menyampaikan emosinya dengan baik. Yes, betul banget tuh ya. Sobat Berkawan yang mungkin pengen jadi seorang daber juga kayak dia nih, bisa dicatat tadi langkah-langkahnya apa aja gitu ya. Atau misalnya kayak pengen join kelasnya juga, boleh juga ya nanya-nanya ke Berka ya. Ini kebetulan ini salah satu talentnya Berka juga. Jadi kita bisa berbagi ilmu ya gitu. Buat dia kamu keren banget sih di umur yang tergolong masih sangat belia ya sebetulnya gitu. Tapi ternyata udah punya banyak karya gitu loh, dan mungkin ada beberapa karya kamu yang belum bisa disebutkan karena agreement ya dari platform over the top ya tadi ya, tapi nggak apa-apa sih, streaming online itu ya, tapi nggak apa-apa sih, itu berarti kita harus bisa menghargai lah ya yang namanya itu nggak gampang gitu ya menjadi seorang daber gitu kan. Semangat terus loh dia buat kamu apa namanya untuk mengasah kemampuan kamu ya. Siapa tahu nanti sampai umur 10 tahun ke depan kayak udah ini nih aku dulu pernah podcast bareng dia. TikTok Berka podcast gitu kan, dianya udah makin ngetop gitu. Nah sebelumnya nih dia tadi kan kamu pasti udah banyak lah ya project-project yang kamu kerjakan ya, kayak tadi dari yang sudah tayang juga ya di platform streaming online ya, yang mungkin nggak semuanya karyanya bisa disebutkan. Tapi kira-kira dari film-film atau karya tersebut, film apa aja sih? Misalnya genrenya drama kan tadi udah disebutin, misalnya kayak film Indonesia kah, Korea kah, atau gimana? Ya kalau film kan banyak ya dari berbagai bahasa, ada Indonesia, Korea, terus Thailand, terus juga pernah kartun sesekali gitu. Oke, itu berarti di suaranya ini suara orang film aslinya tuh film Korea gitu misalnya. Kamu nggak pusing? Enggak sih. Karena aku nggak merhatiin dia ngomong apa, cuman aku merhatiin kapan dia mulai ngomongnya. Nah ini tetap susah sih menurut aku Sobat Berkawan, kayak kamu harus setting nih di otak kamu ya, jangan dengerin yang di sini nih kalimatnya gitu ya, nadanya aja gitu. Kadang kalau yang nggak kebiasa suka nge-lag gitu, kayak ini udah ngomong kita jadi lupa ngomong apa gitu. Nah ini salah satu kesulitannya ya. Ada lagi nggak kesulitan lain selain ini? Artikulasi sih, sama kan kadang-kadang kalau misalkan di bahasa Korea mereka kan ngomongnya cepet ya, kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah terus sedangkan di bahasa Indonesianya tuh ngomongnya kalimatnya panjang, tapi dia cuman selesai gitu. Nah itu kita harus latihan buat ngomongnya cepet. Nah itu aku suka nggak bisa karena aku artikulasiku yang slow gitu ya. Iya, kalau cepet-cepet aku suka belibet. Jadi itu bisa diakalin. Cari kalimat lain yang artinya tetap sama. Nggak mengganti gitu. Terus cari kata-kata lain yang misalkan nggak ada R-nya, karena aku cadel R. Tapi aku setengah sih. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Bisa nggak terlalu kedengeran gitu. Kadang-kadang doang aku kalau misalkan aku juga kadang-kadang cadel D. Gimana tuh cadel D? Aku belum pernah denger. Ada di itu aku suka ngomong ada di D-nya nggak terlalu kedengeran ya. Terus L-nya hilang di akhir kalimat gitu. Ya itu refleks kayaknya ya. Iya. Tapi ulang dong kalau gitu ya. Iya, dari gitu ya. Oke, nice nih ya, kesulitannya banyak dan pastinya juga perlu latihan berkali-kali ya dia ya. Untuk rekaman itu bisa berapa lama? Tergantung berapa menit filmnya sih. Cuman kalau misalkan ada kalimat yang panjang terus akunya nggak bisa-bisa, itu bisa 15 menit sendiri. Oke, itu pasti udah ada pressure juga ya, kayak aduh ada nunggu harus bisa gitu ada yang nunggu kan abis aku, jadi molor nggak enak gitu. Alah, I see. Keren sih, benar-benar nih kita bisa belajar lebih lebih dalam ya mengenai profesi seorang daber itu. Sama banyak. Ini ada kalau kita ngomong ada ceplak-ceplak kedengaran. Iya, nah, itu suara lidah. Jadi gitu misalkan kita ngomongnya udah bagus tapi ada itu harus diulang. Sedetail itu. Bisa diilangin, cuman kalau nggak bisa hilang harus ulang, mau nggak mau. Berarti kalau nggak bisa dihilangin itu ada teknologinya. Mau ilangin suara lidah gitu ya, itu ada teknologinya bisa juga ya. Kalau misalkan kita ngomongnya nggak padat, bisa dipotong tuh sama operatornya, kalau operatornya jago. Nah itu kalau nggak
harus ulang lagi mau nggak mau. Oh berarti ini emang butuh kerja sama tim yang cukup baik ya, antara dubber, editor gitu ya, dan operator ya. Nggak bisa cuma dubbernya bagus tapi editornya juga nggak bagus gitu ya. Jadi benar-benar harus saling berhubungan satu sama lain ya. Gila sih, benar-benar keren banget dia. Aku baru pertama kali nih ketemu sama seorang dubber in real life ya. Biasanya kan kayak ngeliat di YouTube atau di aplikasi TikTok gitu ya, kayak Instagram juga. Iya bener, kayak suaranya ini suara di Spotify nih gitu kan. Tapi pas ketemu langsung, oh ini suaranya aja udah kedengeran sih. Maksudnya suaranya dia ini udah suara iklan gitu, suara mbak iklan kalau aku bilangnya. Nggak kerasa nih Sobat Berkawan ya, kita sudah berada di penghujung episode Tech Talk BRK Podcast hari ini gitu. Sekali lagi makasih lo Dia, kamu udah berbagi ilmunya gitu ya, udah berbagi pengalamannya juga menjadi seorang dubber di episode Tech Talk BRK Podcast hari ini gitu. Semoga dengan sharingnya Dia hari ini bisa memotivasi juga Sobat Berkawan yang ada di rumah untuk terus semangat berkarya ya dalam hal yang ditekuni, apapun itu ya, mau jadi seorang pelajar, terus seorang pekerja juga, terus kayak dia mungkin seorang dubber gitu ya, ada juga mungkin VO gitu ya, sampai benar-benar bisa digunakan lah ya, bisa dimaksimalkan talentanya gitu ya. Yes, yang penting menghasilkan gitu, karena dalam pandemi ini kalau nggak menghasilkan kayaknya bosen ya, cuma di rumah doang nggak produktif ya. Oke, mungkin itu aja sih dia episode Tech Talk BRK Podcast hari ini ya. Thank you banget tadi udah bagi-bagi ilmunya gitu sih. Oke, sampai ketemu Sobat Berkawan di episode Tech Talk BRK Podcast selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa ya Sobat Berkawan untuk like, comment, and subscribe di YouTube-nya BRK Hardaya Perkasa ini. Oke, see you. Bye.